Huawei udah punya, udah ngedesain sendiri, cuman ternyata si bos-bosnya ini kurang suka dengan desainnya. Mari ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tips ataupun informasi bisnis yang ini bisa berguna banget buat temen-temen yang sedang memulai bisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya barangkali ada yang baru lihat channel ini. Channel ini tuh apa sih? Nah, jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang sering ngebahas soal masalah Tips bisnis, tips marketing, dan segala hal tentang bisnis kita kontenkan di sini. Iya, betul banget. Karena kita itu studio desain grafis, tentu aja kita jualan desain grafis ya. Iya. Itu ada apa aja, Jis? Kita jualan desain logo, jualan desain kemasan produk, jualan desain company profil, dan desain-desain lain segala macam. Iya. Untuk keperluan bisnis teman-teman. Dan juga kita banyak banget ngebantu UMKM buat daftar-daftar ya, Jis. Ya, kita juga membantu teman-teman UMKM atau pembisnis lainnya yang pengen mendaftarkan izin OSS, pendaftaran merek, terus mendapatkan nutrition fact dan lainnya. Iya, jadi buat teman-teman yang pusing nih sama perizinan tadi, kalau daftar sendiri tuh pusing, terus kan harus ada logo dan sebagainya, langsung aja bisa order ke Kebun Desain. Iya, Kayak gitu ya. Ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Oke nih Jis, kita mau bahas apa nih kali ini? Karena tentu aja harus yang bisa jadi informasi penting buat teman-teman nih. Kali ini kita mau ngebahas pesanan dari klien kita. Oke. Jadi kita baru aja dapat pesanan dari Huawei, PT Huawei. PT Huawei. Ya, dan dia lagi bikin semacam majalah yang merangkum kegiatan gitu. Oh gitu ya. Ya, nah ini bisa dijadikan sebagai inspirasi teman-teman. Nah, kadang teman-teman UMKM atau pebisnis lainnya juga membutuhkan yang namanya semacam rangkuman kegiatan, terus company profile, masuk juga di proposal penawaran. Kadang butuh berkas-berkas seperti ini. Nah, desainnya seperti apa? Nanti kita akan bahas. Oke, kayak gitu ya. Karena penasaran nih seperti apa sih, dan nanti kita akan juga bahas fungsinya itu buat bisnis tuh bakal seperti apa sih. Kita langsung aja ke komputer ya. Oke, ini dia tampilan perbandingan ya. Ini kita udah pakai situs namanya drapable.com. Ini buat membandingkan dua PDF secara sekaligus gitu. Oke. Jadi sebelumnya si Huawei ini udah punya ya majalahnya. Ya, Huawei udah punya, udah ngedesain sendiri. Cuman ternyata si bos-bosnya ini kurang suka dengan desainnya. Oke, mungkin sama timnya sendiri yang dia pakai aplikasi gratisan, mungkin seperti itu ya? Ya, sebenarnya kalau kalau aplikasi sebenarnya nggak masalah. Oh, nggak masalah? Nggak masalah, mau pakai PowerPoint bisa, mau yang gratisan bisa. Cuman ide dari desainnya itu sendiri yang maksudnya membedakan. Mungkin lebih ke dia template ya. Template gitu yang langsung jadi gitu ya. Iya. Nah, oke, langsung aja yang pertama itu cover ya. Nah, buat teman-teman yang lagi ngebikin desain berkas seperti ini juga, company profile, proposal ataupun majalah. Yang pertama cover itu kalau misalkan bentuknya PT, kita harus buat seminimalis mungkin, seelegan mungkin. Oke. Nah, kalau sebelumnya dia ini ada logo Telkom, Huawei, oke nggak apa-apa. Terus cuman dia porsinya kegedean ini untuk menjadi elegan ya. Terus ada fotonya ada banyak, ada ini. Terus ditambah ada ilustrasi jalan ya, road to sukses gitu. Mungkin jadi perjalanan gitulah. Mungkin ya maksudnya. Nah, cuman ini terlalu numpuk gitu. Banyak foto numpuk. Dan menyebabkan itu menjadi kurang elegan. Iya, jadi pusing juga sih liatnya ya. Nah, kalau Kebun Desain kita buat seperti ini, gini aja, ada bulatan merah. Ini sebenarnya diambil dari logo Telkom. Oke. Ya, ini ada bulatan juga, terus bersatu gitu kayak yang ini nih. Oke, logo Telkom. Ya, kayak yang ini ya, yang ini. Seperti ini, terus karena ini tentang telekomunikasi, maka background fotonya itu cukup satu aja. Itu saya memasukkan gambar
tower. Tor ya. Ya, tower telekomunikasi, dan itu mencakup oh ini perusahaan telekomunikasi gitu. Judulnya Digital Operation ini sama. Terus ada judul lainnya yang kecil ini 2002 A1 edition gitu. Jadi tampak lebih elegan aja gitu. Bersih lah, simple. Iya. Menunjukkan apa ya? Kelasnya gitu ya, Ya. sebagai majalah dari sebuah PT gitu. Iya, kayak gitu. Lanjut, nih, ini kan ada daftar isi nih, ada foto-foto juga. Nah, memang konsepnya kita diminta untuk masukkan mas foto yang banyak mas gitu. Daftar isinya, nah sama di sini juga kita masukin foto-foto. Cuman kalau di sini dibuat satu nih, satu halaman tuh ada foto-foto, terus langsung ada judul-judul ini kayak gini. Kalau kita nggak, foto-fotonya dulu, ini dibikin se-estetik mungkin. Nah langsung di sini ada, nah ininya daftar isinya. Daftar isinya apa aja tuh, kayak gitu di sini. Dengan balutan desain yang ada di covernya ya. Ya, di cover kan ada ini ya, ada segitiga ini. Kita tetap memasukkan segitiga ini di daftar isi, biar apa? Biar sama lah gitu, salah satu tema lah. Tematis ya. Ya, kita pakai warna merah juga memang ngambil dari warna Telkom. Iya, Telkom dan Huawei merah kebetulan ya. Iya. Nah lanjut, yang pertama ini Industry Recognition bab 1 ya. Nah ini kan kayak ini ya, kalau yang ini kayak apa ya, ke koran ya. Teks banyak tuh. Kalau kita coba ini dipisah jadi 2 halaman, ada gambar towernya dulu buat judul ini. Terus ini nggak bisa diedit. Sebenarnya ini bagus kalau diedit lagi sebenarnya yang hitam ini. Cuman karena nggak bisa diedit, kata dia ini udah bentuk dari ngambil screenshot data atau apalah gitu ya. Nah, ini dimasukkan ke sini, cuman dibuat lebih kecil, disusun ulang jadi lebih estetik lah gitu. Ini bentuknya kotak-kotak, ada sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Yang ini tuh kayak ini Jess, yang ini tuh kayak majalah dulu waktu kita bikin waktu SMA tuh kayak gitu. Iya, kayak waktu tugas ya. Tugas SMA Iya, gitu. kayak tugas-tugas sekolah, tugas kuliah, itu biasanya memang formatnya kayak gini gitu. Formatnya kayak gitu. Ini ya, lanjut. Nah, ini sama zaman juga. Ini tabel ini dipindahin ke sini. Yang ini dia tetap pakai angka satunya ya. Ya, ini tetap ada angka 1 di sini ya. Sedangkan yang di kalau kita cukup di sini aja di awal ya. Kayak gitu. Lanjut, terus ada foto-foto juga menunjukkan ilustrasi dari ini ya, deskripsi ya. Iya, dari informasi. Kalau ini nggak ada tuh. Terus lanjut. Nah, ini bab 2. Kalau ini bab 2-nya gini aja, network profile. Terus ini kan sebenarnya kayak ngambil dari internet gitulah ini. Terus dibuat lingkaran-lingkaran. Nah, kalau kita coba remake ulang kayak gini. Di remake terus dikasih kayak infografis gitu. Bulletin ini tuh apa? Region 1, ini region 2. Ini bisa kelihatan banget ya kalau yang sebelumnya itu kalau nyomot dari Google gitu atau gimana? Iya. Gambarnya itu digepengkan gitu. Iya, gepeng. Peta Indonesia itu lebih gepeng. Iya, ya. dipaksa gitu ya. Iya. Ditarik gitu, di stretch gitu. Agar mungkin gambarnya kecil, agar cukup segini mungkin. Iya. Kalau pendek ini jadi akhirnya gitu Iya. ditekan. Nah, kalau kita coba ya udah seproporsional mungkin gitunya gambarnya. Terus ini bab 2. Bab 2-nya di sini, deskripsi. Nah, ini kan terus yang ini nih transport 4G is ready, transport for 5G. Nah, kita coba buat seperti ini. Oke, diilustrasikan gambar ya. Ya, perkotaan kayak gitu. Untuk judul. Nah, kayak ini langsung deskripsinya. Terus yang ini kan ada 3 poin nih di bawah gambar yang ini nih. Oke. Ada 3 poin, kita buat bulat-bulat gini. Oke. Ya, ada ya. Dibuat blok-blok gitu ya, biar lebih fokus orang tuh tahu nih informasi yang itu pentingnya di situ. poin-poinnya gitu. Terus lanjut bab 3. Nah, bab 3 ini tentang kecelakaan dan cara menanganinya. Nah, ini dia menceritakan tentang banjir.
Di sini accident kayak gini, kalau saya buatnya kayak gini dibikin bulatan di sini. Karena mengambil dari logo tadi ya, tetap temanya bulat. Bulat terus ada gambar apa namanya? Foto lagi kebanjirannya. Nah, ini foto kebanjirannya. Kalau ini dia kayak gini aja nih. Fotonya kotak-kotak. Kalau kita bulat gitu. Terus penanganannya seperti apa? Nah, di sini foto juga. Nah, ini kalau ini penanganannya kayak gini gambarnya. Gitu. Lanjut bab 4. Oke. Nah, jadi kalau tiap bab kalau yang Kebun Desain buat itu dia ada gambar ilustrasi. Iya, Kayak ini. Kalau yang ini yang bab 4 tentang ini langsung ini gitu. Jadi judulnya tuh gede gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi bikin kayak gini juga kita nggak harus memaksakan semuanya dari satu halaman gitu. Kalau misalkan memang agak susah atau kurang bagus kelihatannya ya dipisah di halaman berikutnya nggak apa-apa. Iya, itu salah satu trik supaya enak dilihat ya. Ya betul, jadi nggak terlalu banyak gambar, nggak terlalu numpuk lah gitu. Gitu. Nah, ini bab 5 ada tentang event. Nih kita kalau ini kan eventnya tuh, waduh, udah mah tulisannya putih, backgroundnya hitam putih, kan? Jadi agak susah untuk dilihat ya. Jadi yang nggak enak lah dibacanya ya, juga. Dibaca juga nggak enak, nggak gitu. Nyaman gitu kan. Kalau kita yang ini bab 5, di pinggir di samping ada foto-foto juga, terus ada ilustrasi hidup. Ini buat judul, langsung di deskripsi, sama di sini dipisahin yang ini nih, yang event ini nih. Oh iya. Ya dibuat poin seperti ini jadi lebih jelas, kayak gini. Tuh, terus foto lagi yang event kedua. Tuh, jadi itu juga kontras banget lagi fotonya. Iya, ini fotonya kontras banget, parah banget ini, parah banget. Foto kontrasnya makanya Kebun Desain juga kadang kalau kita nerima file itu pasti minta foto lagi, karena memang suka dieditnya itu parah-parah sih gitu. Ini kenapa editnya gini gitu kan? Padahal biasa aja juga udah bagus gitu. Nah, terus dia juga ada event di Mandalika juga ikutan. Oh iya. Ya, event Mandalika MotoGP. Nah, kita buat seperti ini. Kalau ini kan dia kiri kanan gitu ya. Foto kanan, ininya teksnya di kiri kayak gitu. Zigzag lah. Nah, kalau kita nggak, background lapangannya di sini, kasih foto kayak gini, terus deskripsinya di sebelah sini gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Ini ada banyak sih dulu nih. Ini penempatan foto panjang juga penting banget ya. Ya, penempatan foto biar enak gitu. Jadi apa namanya? Kita bisa lihat kegiatan mereka itu jelas, fotonya enak, posisinya gitu kan. Enggak yang kayak zigzag bisa boleh mungkin, tapi kayak kalau tadi tuh kayak kurang nyaman aja dilihatnya. Yang ini ya, ini ya. Apa namanya? Tulisannya juga samping kanan samping kirinya itu jadi tidak rata gitu. Iya, itu benar. Jadi nggak enak gitu. Ditambah porsi fotonya juga yang ada yang satu ada blurnya, yang satu nggak ada blurnya tuh ya, yang ini ya. Nah, kalau ini kan samping-sampingnya semacam di blur ya. Gitu. Kalau ini enggak gitu. Nah, kayak gitu. Ini ada banyak sih namanya ini, Wak. Iya, lumayan juga nih kalau di satu-satu dijabarin. Nah, yang kayak gini tuh fungsinya apa sih, Jis? Kalau buat apa namanya, buat bisnis kayak gitu. Nah, kalau yang ini, yang project yang ini lebih ini lebih kayak laporan kegiatan dalam setahun 2022. Oke. Bukan laporan setahun, apa ya, semester 1 lah ini tuh. Kegiatan semester 1. Per semester ya? Iya, per semester. Laporannya ya? Iya, laporan kegiatan per semester 1. Nah, laporannya ini nanti dikasihnya ke siapa sih? Ke para pemegang saham, terus ke jajaran-jajaran direksi gitu. Kalau buat internal sendiri, fungsinya merekap kegiatan itu apa sih kalau buat bisnis? Iya, jadi kadang gini, misalkan teman-teman bisnis nih, kan ada investor, misalkan dapat investor atau pemodal. Pemodalnya nggak cuma satu, ada 5 misalkan. Nah, kita kan pasti presentasi nih. 6 bulan ini habis ngapain aja sih gitu. Iya. Nah, itu bisa dibagiin buku satu-satu. Nah, isinya, nah itu adalah ini laporannya ini. Oke. Nah, itu jadi si
investor, jajaran direksi lainnya gitu ya, atau misalkan ada staf manajernya, itu membaca laporannya juga lebih enak gitu no. Iya. Oh ternyata ada kegiatan ini gitu. Kayak gitu. Paham lah ya. Jadi maksud yang mau kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan tepat, dengan jelas, dengan enak buat dipahaminya gitu. Iya. Nggak bikin orang tuh ini maksudnya apa sih gitu. Iya. Ini maksudnya gimana sih gitu. Jadi malah banyak pertanyaan ntar ketika presentasi yang tadinya kita ingin menjelaskan itu semudah mungkin, semengerti mungkin, malah jadi pertanyaan-pertanyaan teknis. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Yang seharusnya itu nggak perlu gitu. Ini kan di compare ya. Kita coba buka satu aja deh. Nah ini lebih enak nih, satu. Itu no. Jadi memang selain untuk internal, kadang ada momen dimana misalkan kita mau kolaborasi sama PT lain atau bisnis lain, atau kita mau misalkan menambah pemodal lain, menambah investor, dia akan minta kamu ngapain aja sih gitu, bisnisnya ngapain aja. Nah kita bisa sodorkan berkas ini nih. Jadi kalau kita punya rekapnya, kita mau kerja sama orang itu enak gitu. Orang tuh tinggal baca, oh mereka tuh kerja, sistem kerjanya gini ya. Oh bagus ini, bisa menguntungkan nih kalau kerja sama dia kayak gitu. Karena rekapan kegiatan itu jelas gitu. Penggunaan anggarannya jelas, transparansinya gitu. Misalkan terus kegiatannya berhasil, ada rekapannya gitu. Langkah-langkah terus sumber daya manusianya mereka itu bagus-bagus, itu jadi kita mudah gitu kalau pengen ngajuin kerjasama sama orang lain kayak gitu ya. Iya. Dan ini masih biasanya sih kalau untuk, dan berkasnya tuh ada banyak sih sebenarnya. Ini cuman salah satu pelengkap aja, salah satunya ya. Ini kan laporan kegiatan kita, laporan bisnis kita. Ada lagi ditambah company profile. Kalau company profile dia lebih menceritakan gambaran tetap kayak sejarah perusahaan, terus misalkan jasa-jasa yang kita tawarkan apa aja atau produk-produknya apa aja nih gitu, kayak gitu. Itu kan lebih tetap ya. Kalau laporan kan dibuatnya ada yang per tahun sekali, ada yang 6 bulan sekali. Kalau ini kan contohnya per semester ya, 6 bulan sekali ya, kayak gitu. Iya, kalau company profile satu kali aja itu udah mewakili misalnya berapa tahun gitu. Iya. Company profile mungkin berubah ketika ada divisi baru, ada produk baru, ada orang baru masuk, kayak gitu, owner baru atau co-founder baru kayak gitu ya. Oke. Pembahasan mungkin kalau dari ada banyak sih nih halaman itu sebenarnya. Lumayan ya, secara umum seperti inilah gambarannya gitu. Jadi dia lebih elegan dari desain sebelumnya gitu. Oke nih Jess, jadi kalau misalkan bisnis kita UMKM pengen punya company profile sebagus ini biar mudah kerja sama orang gitu misalkan gitu ya, pengen ngajuin kerja sama bisnis orang lain, pengen punya company profile, terus pengen pesan ke Kebun Desain itu gimana caranya? Iya, tinggal langsung WA aja, nomornya ada di deskripsi. Oke. Kalau kalian pakai HP, kalian tinggal klik dulu di bawah video itu ada tombol panah. Nanti muncul kolom deskripsinya. Nah, biasanya kalau company profile, kita itu ngelihat dari jumlah kontennya gitu. Jumlah maksudnya dia punya berapa halaman sih? Kan tiap bisnis beda-beda nih. Ada yang punya produknya banyak, ada yang produknya dikit, gitu. Jadi ya kita ngehitungnya dari jumlah banyaknya sih kontennya. Oke gitu ya, untuk nominalnya mungkin seperti itu untuk ya. Harganya. Jadi semakin banyak ya semakin mahal kayak gitu ya. Ya biasanya sih kemudian suka minta dulu nih, udah ada file dokumennya enggak gitu, Microsoft Word atau kalau bagusnya kelipatan kan biasanya dilipat gitu ya. Nah kayak kertas gini dilipat gitu ya. Itu biasanya standarnya berapa halaman lipatan gitu sih Jis? Bagusnya bukan bagus sih, tapi memang kelipatan 4 wajibnya. Kelipatan 4 ya. Ini ada juga di sebelah sini nih. Oke. Deket kita ini nih. Salah satu company profile yang pernah kita buat nih untuk PT di kawasan ya, tuh. Ada kelipatan 4. Kenapa kelipatan 4? Karena biar nggak ada halaman yang kosong gitu. Kalau misalkan ini kan misalkan 1, 2, 3,
4, minimal 4 gini. Jadi kalau iya, misalkan iya, 3 berarti ada halaman yang kosong. Iya, ibaratnya ada satu lembar terus ditekuk gitu ya. Nah, Iya. itu udah 4 ya hitungannya ya. Iya, udah 4. Oke, minimal 4 kayak gitu. Berarti kelipatan 4, 8, 12, Iya. 16 kayak gitu ya untuk company profile. Tapi ya 8 lah minimal lah biar agak bagusan ya. Biar Kalau- ada isinya kalau, lah ya. Iya, gitu kalau misalkan cuman 4 halaman itu lebih mirip sama brosur sih. Iya, terlalu mirip brosur. Soalnya dia cuman ada 4 halaman. Iya, Cuma iya. selembar gini doang, ditilap gini doang. Gitu ya. Jadi kayak brosur. Jadi minimal 8 lah ya ya. kalau 8 kan ada halaman dalamnya lah, jadi kayak buku gitu tuh. Gini. Oke. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Iya. Jadi kalau yang pengen order company profile ataupun majalah, desain majalah dan sebagainya buat keperluan bisnisnya, bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Oke, ada lagi, Jis? Oke, itu aja mungkin pembahasan tentang desain kali ini. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Dan jangan lupa juga di share supaya orang-orang tuh nggak bingung lagi ya kalau pengen bikin company profile kemana ya yang bagus. Nah, tadi ya kayak PT Huawei sama Telkomsel aja ke apa namanya? Telkom Kebun Desain. Indonesia ya, ke Kebun Desain kayak gitu ya. Kalau buat UMKM juga tentu aja bisa ke Kebun Iya. Desain kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.